Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan juga, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan beberapa paparan materi. Tapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Monggo, silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, akan kami lanjutkan yaitu tentang diseminasi pada hari ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Tapi sebelum itu, sebelum kita melaksanakan diseminasi ini, alangkah baiknya kelihatannya Bapak Ibu sepertinya ini sudah lelah, sudah ngantuk. Nah, saya ingin memuji Bapak Ibu menggunakan ice breaking. Ice breakingnya monggo Bapak Prato, silakan. Kita ice breaking dulu ya biar tidak ngantuk. Ice breakingnya ini agar saraf-saraf kita tidak tegang, jadi kita bisa merefresh otak kembali karena kita sudah seharian mengajar ya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, udah melingkar di pagar bundar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri.
dua memanjang, kanan dua jari kiri, sekret, kanan tiga jari kiri, menjadi enam menara, kanan empat jari kiri, kanan lima jari kiri, menjadi 10 siap berdoa. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan siap berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lenggul-lenggulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar tunda, dan kiri, atas, bawah siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, pun menjadi dua, jembatan panjang. Di kanan dua jari kiri, punggung menjadi empat, mulai kamera cekrek. Kanan tiga jari kiri, punggung menjadi enam. Kanan empat jari kiri, gabung menjadi 8. Telinga suci. Di kanan 5 jari kiri, punggung menjadi 10, siap berdoa. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah semangat? Sudah semangat ya? Tepuk semangat. Bapak Ibu kurang update. Ada tepuk semangat yang baru. Bapak Ibu kalau update. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Nah, itu tepuk yang baru ya, tepuk semangat Bapak Ibu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Berikut, monggo. Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung satu sama lain. Mari bergerak bersama mewujudkan budaya positif menuju visi profil belajar Pancasila. Baik, isi paparan kami di hari ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu stimulus respon versus teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif, dan 3 motivasi perilaku, yaitu tindakan-tindakan penguatan disiplin positif Bapak Ibu. Berikutnya yang 3 adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Itu kita akan melihatnya, membacanya melalui prosedur pemantapan, tugas guru dan siswa, poster. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya jelaskan secara runtut Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol dan restitusi. Antara lain yaitu isinya adalah segitiga restitusi, tujuan restitusi, restitusi versus konsekuensi. Monggo. Baik, di sini saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Apakah di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak Ibu? Kira-kira? Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Karena hukuman sifatnya itu menyakitkan atau menyakiti orang lain, baik hukuman fisik maupun hukuman dan lain-lain. Karena itu bisa merusak, artinya membuat anak itu merasa memori jangka panjang Bapak Ibu, karena itu bisa trauma. Jadi kita itu tidak perkenankan menggunakan hukuman. Nanti akan saya jelaskan secara rinci nanti di paparan saya berikutnya. Yang kedua, pertanyaan pentingnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Dari Ibu? Mungkin dari yang sebelah sana? Ada dua versi.
Dari Bapak, Ibu, mungkin Bapak, apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Tidak setuju, baik. Bapak mungkin setuju atau tidak? Tidak setuju, baik. Nah, nanti kita akan kupas. Tapi kalau dari segi apa ya? Dari segi hukuman itu memang tidak diperkenalkan, Bapak Ibu ya. Itu nanti kita biasanya bukan hukuman tapi adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh guru dan juga murid. Nah, jadi membuat perjanjian istilahnya. Bagaimana nanti kalau kamu datang terlambat, nanti saya akan membaca sulapan aliyah, Pak. Nah, itu konsekuensi kan, bukan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya menghukum. Jadi, oh kamu terlambat hari ini datang, sudah 15 menit pelajaran baru datang, kemana saja? Nah, kamu saya hukum, lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Karena itu adalah sifatnya menghukum, tidak boleh. Berikutnya, pertanyaan pemantik berikutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada setuju, ada yang tidak. Yang setuju mungkin? Ada yang bilang setuju. Dari sini, Bapak? Setuju? Bapak setuju? Setuju? Memberikan penghargaan. Nah, memberikan penghargaan ini bisa setuju, bisa tidak, Bapak Ibu ya. Karena kalau biasanya anak diberi penghargaan, contohnya penghargaan kecil saja, misalkan kamu adalah anak yang selalu datang pagi, maka kamu diberi penghargaan memimpin doa. Nah, jadi setiap memimpin doa tidak harus ketua kelas. Jadi siapa yang hadir duluan, misalkan, oh si A hadir duluan nanti memimpin doa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa ya, memberi penghargaan. Dan itu juga tidak setujunya. Kenapa? Nanti itu ada yang namanya anak itu bisa ketergantungan, Bapak Ibu. Jadi, oh saya kan ingin melakukan seperti ini, harus ada seperti ininya. Nah, jadi ujung-ujungnya harus ada embel-embelnya seperti itu. Baik, next. Baik, menu belajar kami pada hari ini adalah 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol guru. Nah, ini biasanya yang dipakai oleh guru, 5 posisi kontrol. Berikutnya yang keenam adalah keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu di sini bisa memahami artinya bagaimana cara menerapkan disiplin kepada anak. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh, monggo Bapak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dasar murid. Jadi pembelajaran tersebut terdiferensiasi, lalu sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi sekarang Bapak Ibu, pembelajaran dengan metode ceramah itu sudah tidak zaman, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu datang, ayo anak-anak siapkan. Nah, Bapak Ibu bercerita sudah. Nah, itu sekarang sudah tidak zaman, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu hadir, bagaimana anak-anak? Nah, yang pertama itu membuat kelas yang nyaman dulu. Melihat kesiapan belajar siswa. Kira-kira siswa ini ingin belajar apa? Jadi di sini guru itu hanya sebagai fasilitator, Bapak Ibu ya. Jadi bukan, oh ini kerjakan tugas dari nomor 1 sampai 6. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Nanti selesai dikumpulkan, boleh istirahat. Nah, jadi tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran sekarang itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu hari ini ingin belajar apa? Nah, kita fasilitasi. Jadi guru sekarang memang harus pandai-pandai membuat media supaya menyenangkan pada anak, sehingga anak itu masuk kelas bukan karena disuruh oleh Bapak Ibu guru, ayo sekarang masuk kelas, waktunya belajar. Nah, bukan seperti itu, tapi bagaimana siswa tersebut ketika masuk selesai senam langsung memasuki kelas dan ingin siap menerima pembelajaran dari kita. Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik atau siswa. Istilahnya sekarang itu adalah student center ya, bukan teacher center. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Nah, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu dengan lagunya? Kalau saya membelajarkan ke siswa itu agar hafal, biasanya dengan lagu Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa,
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah tujuan pendidikan kita, adalah agar siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu. Next. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang lahir dari disiplin positif. Nah, di sini kita kalau misalkan membudayakan positif, coba saya tanya dulu, kira-kira budaya positif di sekolah ini apa saja, Bapak Ibu? Budaya positif apa? Datang tepat waktu, itu termasuk budaya positif. Sudah pasti. Nomor 2, menggunakan seragam. Nah, kalau namanya sekolah kita harus mengikuti aturan. Kalau sudah pakai seragam, pakai seragam. Kalau tidak pakai seragam, nah kita tidak tahu dia itu bersekolah atau bagaimana. Yang ketiga adalah bersikap sopan. Bagus sekali. Membuang sampah pada dompet ayam. Oh, bukan. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satu contoh membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita harus menanamkan karakter pada murid. Kadang murid itu tahu membuang sampah itu pada tempatnya, tahu, tapi pada kenyataannya murid tidak membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara kita menumbuhkan karakter? Kita latih terus. Bagaimana kita jelaskan sampah itu seperti apa. Contoh dampak sampah plastik. Sampah plastik itu tidak akan hancur walaupun sampai 20 sampai 30 tahun itu akan tetap. Itu betul Bapak Ibu. Contohnya adalah kita tuh pernah melihat hewan. Hewan itu di dalamnya itu banyak sampah-sampah plastik. Contohnya bungkus-bungkus Indomie itu lama itu hancurnya ternyata. Nah, itu bahkan sampah plastik itu sampai puluhan tahun tidak akan bisa hancur, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kita menerapkannya? Kita share videonya. Oh, seperti ini Bapak, videonya tentang apa sampah plastik. Nah, oh ternyata dampaknya memang berbahaya. Nah, akhirnya itu kita terapkan pada murid. Nah, di sini pendidikan karakternya di mana? Kita terapkan pada siswa. Jika salah satu siswa membuang sampah pada tempatnya, itu akan dilihat oleh teman-temannya, terutama oleh adik-adik kelasnya. Biasanya yang tertib itu adalah siswa dengan kelas-kelas tinggi kan. Nah, kita ajari dulu yang kelas tinggi. Kelas tinggi membuang sampah pada tempatnya. Nah, oh, kakak itu buang sampah di tempat sampah ya. Oh iya, berarti saya ada plastik dibuang tempat sampah. Nah, itulah namanya penanaman karakter pada anak. Jadi dia itu tidak usah disuruh, oh iya sampah itu pasti dibuang di tempat sampah. Oh iya, saya kalau misalkan mau makan harus cuci tangan. Nah, seperti itu. Jadi cuci tangannya di kelas ya. Bagaimana kita menerapkan cuci tangan yang benar? Nah, itu misalkan contohnya menggosok punggungnya dari ini itu kita terapkan. Jadi nanti anak akan terbiasa. Jadi mereka akan menumbuhkan karakter murid tersebut. Jadi di sini adalah budaya positif yang dilakukan dengan cara pembiasaan. Contohnya, misalkan di sekolah punya visi beriman dan bertakwa. Pembiasaannya seperti apa? Nah, contohnya di sekolah seperti yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, yaitu apa? Yaitu membaca sholawat nariyah, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Itu sudah sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, tujuan sebetulnya guru itu sama, universal. Semua tujuan guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama adalah menumbuhkan karakter murid yang lahir dari disiplin positif itu tadi. Monggo, silakan. Nah, di sini saya punya permainan Bapak Ibu. Permainan ini mungkin agak seru. Lakukan permainan ini secara berpasangan A dan B. Nah, berpasangan itu yang duduk bertiga silakan mencari pasangannya mungkin di depan. Nah, ibu pasangannya dengan yang di belakang ya. Nah, ini bapak yang tidak punya pasangan nanti sama saya ya. Jadi permainan ini secara berpasangan A dan B. Kita siapkan sobek secari kertas. Bapak Ibu nyobek secari kertas, boleh silakan. Secari kertasnya dicobek. Silakan, kalau tidak ada, nah itu ada kertasnya. Kertasnya dirobek. Kalau sudah,
Nah, tugas B atau rekan Anda adalah mencoba segala cara. Nah, apakah Anda tahu cara membuka? Kembali dulu. Nah, baik, kembali dulu. Saya di sini, saya ambil alih monggo, Pak, silakan. Nah, lakukan permainan ini secara berpasangan. A dan B itu berpasangan, ya. Sobek cari kertas, kemudian tulis hal paling berharga dalam hidup Anda. Apa kira-kira hal paling berharga dalam hidup Anda? Tulis di dalam kertas tersebut. Mungkin uang, mungkin mobil, mungkin perhiasan, mungkin harga diri, silahkan ditulis. Kalau sudah ditulis, kertasnya kalian genggam. Kertasnya digenggam. Nah, tugas B, rekan yang tidak menggenggam, bagaimana caranya membuka kepala tangan teman Anda. Silakan Anda pegang erat dulu kertasnya, dan teman Anda itu berusaha untuk membuka hal paling berharga. Namanya hal paling berharga itu kan tidak akan dilepas, Bapak Ibu. Hal paling berharga itu akan dipegang terus. Saya tidak akan melepaskan. Saya punya sandal jepit misalkan. Saya paling berharga, saya tidak mungkin kehilangan misalkan. Nah, kira-kira gimana? Tugas B mencoba segala cara membuka kepalan tangan Anda. Berikutnya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, karena mungkin teman Anda ingin mengambil sesuatu yang berharga dari Anda. Jadi Anda berusaha mempertahankannya, tapi teman Anda ingin mengambil. Nah, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Jelas menutup, ya, karena itu memang hal yang paling berharga. Mengapa? Alasan Anda untuk tetap B itu menutup kepala tangan Anda itu apa alasannya? Kira-kira tetap yang berharga, ya. Nah, kira-kira misalkan saya rayu, misalkan si B itu merayu, ayo sudah buka, nanti kamu saya beri imbalan atau dibeli iming-iming apa. Apakah ada yang mau dibuka? Tetap tidak, ya. Nah, berarti di sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepala tangan Anda? Berarti tetap diri kita sendiri, betul Bapak Ibu, ya. Jadi betul. Jadi namanya sesuatu yang berharga itu tidak akan pernah kita lepaskan. Pas akan kita lepaskan mungkin untuk pasangan-pasangan kita, mungkin istri kita atau suami kita, mungkin ya, karena kan memang dalam rumah tangga seperti itu. Silakan, Pak. Baik, sekarang adalah teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Antara lain adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi untuk guru mengontrol murid, jadi seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Jadi penguatan positif itu memang efektif, Bapak Ibu, ya. Jadi pokoknya sesuatu hal yang positif itu memang harus diterapkan pada murid agar semuanya berjalan efektif. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, betul. Itu ada 5 posisi kontrol guru nanti, ya. Ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai manajer, nanti akan saya jelaskan. Berikutnya always remember, yang selalu kita ingat adalah bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka tujuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, cara pandang Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu itu harus mengubah cara mengajar kita. Bagaimana cara mengajar yang biasanya teacher center, oh kerjakan ini tugas, selesai, kumpulkan. Nah, jadi harus dirubah Bapak Ibu, bagaimana kita membuat siswa itu senang, bagaimana pembelajaran itu nantinya akan berpusat pada peserta didik itu tadi. Ubahlah cara mengajar dengan metode ceramah,
gunakan berbagai media pembelajaran. Contohnya media visual dengan video, dengan gambar-gambar, audio mungkin dengan suara-suara. Jadi banyak Bapak Ibu ya, kita harus bisa berinovasi untuk memberikan media-media yang menarik untuk siswa. Karena apa? Kalau medianya menarik, nanti siswa tersebut tuh akan senang, akan bahagia. Oh iya, metode yang diajarkan Pak Guru kok bagus, yang diajarkan Pak Bimbing kok seperti ini. Besok saya mau masuk lagi. Nah, itu jadi membuat siswa itu akan ingin terus bersekolah. Oh iya, saya besok sekolah pasti ada yang baru lagi dari Pak Guru. Oh pasti ada yang ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi kita itu menuntun anak-anak itu agar selamat. Artinya selamat itu agar mereka itu bisa mencapai kebahagiaan seperti itu ya. Next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita merubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Berperilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Lalu orang lain dapat mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, di situ adalah termasuk yang stimulus respon. Berikutnya teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu memang berbeda. Tiap orang kebutuhannya pasti berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul. Karena tidak mungkin orang lain yang mengontrol kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul, karena orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Mereka punya posisi kontrol sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang seperti itu. Monggo, silakan. Next. Makna disiplin ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Betul, namanya kita disiplin itu pasti kita awali dengan yang namanya belajar semua. Berikutnya adalah makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya, kita membuat peraturan, kita membuat kesepakatan, kita membuat keyakinan jelas. Tujuannya adalah siswa tersebut sepakat dan patuh. Nanti pasti siswa akan senang seperti itu. Berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Next. Nah, ini menurut pemikiran, konsepsi, teladanan, dan sikap Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Betul memang, kita harus punya disiplin yang kuat, kita harus bangun dari diri kita sendiri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita akan melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan disiplin dari kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Baik, next Bapak Ibu ya. Di sini paparan saya banyak sekali Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan menu belajar hari ini itu ada 7 Bapak Ibu ya. Jadi memang sedikit agak saya percepat sedikit karena memang banyak Bapak Ibu materi kita. Berikutnya adalah makna disiplin, artinya bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan merdeka, syarat utamanya adalah Anda harus punya disiplin yang kuat. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Disiplin itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau gurunya tidak disiplin, apakah muridnya akan disiplin? Tidak. Murid itu pasti yang dicontoh adalah guru. Gurunya sering telat. Nah, murid cek Pak Guru, datangnya juga telat. Biar dah saya terlambat juga. Nah, itu namanya kita tidak memberi contoh yang baik. Tidak bisa menciptakan murid yang berkarakter seperti itu. Oh, Pak Guru mengajarnya kok seperti ini, kok hanya ceramah gini selesai, setelah itu selesai. Nah, itu akhirnya murid jenuh. Nah, kita harus punya disiplin kuat. Bagaimana cara kita mengajar? Mengajarnya seperti ini, itu sudah jelas. Yang pertama dari kehadiran disiplin, tepat waktu, terus cara berpakaian guru bagaimana.
guru datang ke sekolah misalkan pada hari Senin menggunakan seragam rapi, nah itu pasti akan dicontoh oleh murid. Murid itu pasti yang dicontoh adalah gurunya, bukan orang lain, bukan temannya, pasti nomor satu adalah gurunya. Kenapa? Karena guru itu memang dari dulu digugu dan ditiru. Baik. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kita harus punya motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita. Oh, saya harus disiplin, jangan mencontoh orang lain. Biar sudah, itu kan juga guru, saya mencontoh, tidak. Kita harus memberi contoh yang baik. Bagaimana caranya? Next. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki ya oleh guru ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bersifat universal. Universal itu menyeluruh. Jadi dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita tidak boleh membedakan latar belakangnya seperti apa. Oh, ini si A, muridnya miskin. Ini, oh ini apa? Mohon maaf, matanya sipit sebelah, misalkan seperti itu ya. Kita tidak boleh secara latar belakang seperti itu ya. Kita harus menyamakan, harus bersifat universal. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan Diane Gozen pada tahun 1998. Lalu yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila tadi ya. Jadi ini memang selalu digaungkan ya oleh pemerintah, terutama oleh Mendikbud tentang profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena kita itu belajar dari sosok bapak pendidikan kita, yaitu Ganjar Pranowo. Baik, nilai-nilai kebajikan di sini ada satu itu tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah IGO Primary Years Program atau PYP itu. Yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima adalah The 7 Essential Virtues. Yang keenam adalah The Virtues Project. Next. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita nyanyikan Bapak Ibu ya. Pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan sebagai seorang guru agar murid memenuhi 6 dimensi tersebut, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi memang harus ada pada siswa. Next. Nah, yang sekarang adalah Primary Years Program, yaitu program berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung setiap siswa-siswi dengan pengetahuan. Jadi siswa-siswi itu didukung dengan pengetahuan Pak Ibu, keterampilan dan sikap menjadi pembelajar aktif yang mandiri seumur hidup. Nah ini, monggo. Nah ini. Jadi kita itu menuntut siswa bukan menuntut ya, menuntun. Yang benar kita itu bukan menuntut tapi menuntun siswa agar selamat dan bahagia dengan cara ini tadi. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua setiap siswa harus mempunyai rasa hormat, punya integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Berikutnya, kok sepertinya ngantuk ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita ice breathing dulu ya? Kalau saya bilang 3 kali, Bapak Ibu sebutkan ha ha ha, seperti itu namanya tertawa. Nah, Bapak yang di belakang itu sepertinya kok lesu. Baik, kita breathing dulu ya sebentar ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Loh, ada yang berarti ada yang tidak fokus. tenang Bu ya, nanti kita akan fokus. Baik, yang berikutnya adalah 39 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Di sini adalah 9 pilar karakter ini memang harus dipunyai ya. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sudah pasti ya. Kita harus mencintai apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran atau amanah serta diplomatis. Berikutnya adalah hormat dan santun.
dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Berikutnya adalah kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini memang banyak Bapak Ibu ya. Jadi 9 pilar ini memang banyak sekali. Jadi ini sesuai dengan pemikiran-pemikiran KHD. Jadi kita itu memang harus menerapkan 9 pilar karakter ini kepada siswa kita, kepada murid kita. Bagaimana dia mencintai Tuhannya, bagaimana dia tanggung jawab, bagaimana dia jujur. Itu memang harus diterapkan Bapak Ibu. Tugas guru ini memang banyak. Dan tugas guru ini sangat mulia Bapak Ibu ya. Karena apa? Jika kita bisa menanamkan karakter pada siswa, termasuk 9 pilar karakter, insya Allah siswa tersebut itu akan selamat dan bahagia Bapak Ibu. Baik dia dalam hidup, bagaimana dia dalam bermasyarakat, bagaimana dia dalam bersosial, bagaimana dia dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang harus kita terapkan. Next Bapak. Nah, berikutnya adalah yang keempat yang dijelaskan tadi adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup adalah ini, satu adalah dapat dipercaya, kedua adalah lurus hati, tiga pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri. Petunjuk hidup adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha dan keluasan, serta berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Jadi sini banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ada berinisiatif, berintegritas, lalu ada keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor dan berinisiatif, integritas. Next Pak. Berikutnya yang kelima adalah the seven essential virtues. Nah, di sini adalah 7 nilai kebajikan. Jadi kita itu harus punya nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 7, baik itu untuk guru yang akan diterapkan untuk siswa dan juga siswa yang akan diterapkan pada siswa lain atau temannya. Contohnya adalah empati. Kita harus punya empati, wajib itu Bapak Ibu. Kita harus punya empati. Kasihan ya Bapak Ibu ya, sudah tua, sudah tidak kuat berjalan, tidak kuat bekerja. Jadi dia itu punya empati, empatinya itu ada Bapak Ibu. Lalu ada suara hati, bagaimana kita menyuarakan hati kita untuk nilai-nilai kebajikan tersebut. Berikutnya adalah kontrol diri, kita harus bisa mengontrol. Misalkan kita itu punya permasalahan di kelas, kita tidak boleh memukul, apalagi menyakiti, apalagi kontak fisik, tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita harus punya kontrol diri. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menerapkan pada murid supaya mereka tidak melakukan yang namanya pembulian, terutama kekerasan, itu agar tidak terjadi di sekolah. Karena kalau kita lihat berita di TV itu banyak terjadi kekerasan, bahkan yang dilakukan oleh guru, murid itu banyak. Makanya kita punya yang namanya kontrol ini. Berikutnya adalah rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Itu banyak sekali. Silakan. Nah, yang keenam adalah the Virtus Project. Proyek nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, sama saja Bapak Ibu, yaitu banyak sekali Bapak Ibu ya. Itu hampir sama dengan yang tadi, dengan yang nomor 5 tadi. Nomor 5 di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, toleransi, bersyukur. Jadi banyak di sini poinnya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini memang harus kita sampaikan, harus kita tularkan. Bagaimana anak-anak itu bisa melaksanakannya, menerapkannya, baik pada dirinya maupun orang lain. Harus bisa Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita sebagai guru, tugas kita adalah menyampaikan semua yang ada, terutama yang ada di The Virtues Project itu tadi, yaitu bersahaja, percaya, lurus hati, integritas, membuat murid itu menjadi rajin, terus menjaga kebersihan, berkomitmen, harus punya belas kasih ya ke murid itu, harus punya percaya diri. Jadi setiap ada kegiatan ditunjuk agar dia itu menjadi pribadi yang pemberani gitu. Oh iya, saya berani. Minimal berani dulu Bapak Ibu. Berani dulu, perkara nanti actionnya itu tidak sesuai ekspektasi, tidak masalah. Yang penting melatih keberanian. Nah, ekspektasi nanti itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan berkali-kali, berulang-ulang kita lakukan, nanti akan kita dapatkan ekspektasi. Tentunya didukung dengan konsistensi kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mengajarkan kepada murid tersebut. Next.
Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul ya? Namanya kita kebutuhan manusia itu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh, saya ingin mendapatkan uang. Bagaimana caranya? Ya, bekerja itu tadi. Oh, saya ingin membeli rumah. Bagaimana? Ya kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan ya kita lakukan sendiri Bapak Ibu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan akan pangan, makanan, akan baju, sandang, rumah, itu papan, itu termasuk kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang tidak bisa dipungkiri. Betul? Ada di sini yang tidak ingin punya rumah. Ada yang hanya ingin tidur di mobil, misalkan, oh saya tiap hari ingin tidur di mobil, saya punya mobil. Tidak kan? Nah, jadi tidak mungkin semua itu ingin punya. Mobil itu adalah kebutuhan tambahan. Next. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Manusia itu bagaimana caranya supaya bertahan hidup? Dengan cara apa? Makan. Sudah pasti. Ada di sini yang tidak makan selama 1 tahun? Nah, tidak mungkin kan Bapak Ibu ya. Semua di sini pasti butuh yang namanya makan. Makan itu pasti karena itu kebutuhan utama. Karena itu adalah energi. Bagaimana kalau kita tidak makan? Kita tidak akan memiliki energi. Kita bisa bergerak, kita bisa mengelipkan mata, kita bisa menggelengkan kepala. Itu semua karena energi. Energi didapat dari makanan. Jadi dirubah menjadi energi kimia itu ya. Betul ya. Berikutnya adalah pakaian. Sudah pasti kita butuh yang namanya pakaian. Pakaian kita pasti butuh. Ada di sini yang tiap hari tidak pakai baju. Ada, mungkin di mana di pedalaman. Nah, tapi kita sebetulnya pakaian itu tetap. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau di kota tidak mungkin kita tidak pakai baju. Kita mau ke mall kita tidak pakai baju. Nah, bahkan oleh syariat Islam pun, syariat agama kita itu diwajibkan namanya menutup aurat seperti itu Bapak Ibu ya. Tempat tinggal sudah pasti, keamanan dan kesehatan. Ada di sini yang mau sakit? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Semua orang ingin sehat dan selamat, betul sekali. Berikutnya kebutuhannya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan ini biasanya ada kebutuhan dasar yang diperlukan oleh murid Bapak Ibu. Kadang ada murid di kelas tuh merenung gini, kadang ada yang main sendiri karena dia itu ingin diterima, karena dia itu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia aktif sendiri, pengen ditegur gurunya. Oh seperti ini, ternyata dia butuh yang namanya kasih sayang seperti itu. Berikutnya adalah penguasaan. Nah itu rasa diterima dipedulikan menjadi bagian dari kelompok. Berikutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap sudah pasti. Biasanya siswa seperti itu, oh, saya orang sudah mengerjakan gini tapi tidak dapat tidak dapat perhatian khusus dari Pak Guru. Biarlah saya berikutnya tidak akan mengerjakan tugas lagi. Nah jangan Bapak Ibu ya, jangan dilakukan seperti itu. Karena apa? Karena namanya murid itu pasti berharap pekerjaannya dinilai, iya saya dianggap sama Pak Guru, saya dibilang murid yang rajin, pintar. Nah pujian itu tidak usah yang mewah-mewah, cukup mengucapkan anak, oh kamu pintar, kamu benar, bagus, lanjutkan, itu sudah senang Bapak Ibu. Itu namanya sudah memberikan motivasi, itu sudah merupakan kebutuhan. Murid itu dibilang seperti itu sudah senang, karena apa? Itu memang yang dibutuhkan oleh siswa, oleh murid, seperti itu. Berikutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, itu sudah pasti. Memimpin prestasi diakui dan didengar. Nah, dia ingin berprestasi, saya ingin juara Egram misalkan. Bagaimana kalau ingin juara? Ya harus berlatih seperti itu. Jadi dia ingin setelah berlatih dapat juara. Nah dia ingin dianggap, saya juara tingkat kecamatan, mungkin seperti itu. Berikutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Yang berikutnya adalah dunia berkualitas Bapak Ibu ya. Seperti yang kita sudah saya jelaskan tadi, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda di mana tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang kebutuhan dasar, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan rumah,
kebutuhan akan hal lain termasuk makanan, itu adalah sumber posisi utama ya. Berikutnya adalah murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Next. Pertanyaan, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari Anda? Mungkin Ibu, motivasi apa yang mendasari Anda? Mungkin Bapak Ibu diundang ke dalam acara apa? Acara seminar, mungkin webinar atau bagaimana? Apa yang mendasari Anda? Terima kasih. Motivasi saya yang mendasar yaitu saya ingin menambah ilmu. Jadi ketika saya mengikuti pelatihan, tujuan utama saya adalah menambah ilmu. Dengan adanya ilmu-ilmu baru, jadi saya bisa menerapkan pada teman sejawat saya dan sekitarnya. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawaban dari Bu Rini. Kita beri aplaus dulu jawaban Bu Rini. Baik ya, jadi kita itu mengikuti pelatihan itu memang harus dari diri kita. Tujuannya itu baik Bapak Ibu, ikut pelatihan itu di webinar. Tujuannya adalah untuk menambah ilmu, wawasan serta pengetahuan. Karena apa? Kalau misalkan kita webinar, kita hanya ingin karena disuruh kepala sekolah, itu tidak benar. Karena saya disuruh oleh pengawas, kalau tidak hadir, tidak mengisi daftar hadir, nanti tidak akan mendapatkan sertifikat misalkan seperti itu. Jadi apa ya, harus dari diri kita sendiri bagaimana. Karena kalau kita ikut webinar seminar, tujuannya adalah untuk menambah ilmu, karena sesuai dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar sepanjang hayat, seperti itu. Jadi baik, berikutnya next. Nah, ini adalah contoh jawaban. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia? Udah hadir karena ditegur panitia. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan punya jawaban seperti ini. Atau pengawas Anda mendapat surat teguran. Misalkan si Fulan tidak hadir. Misalkan si Fulan hadir karena tidak ingin ditegur pengawas. Nah, itu tidak benar Bapak Ibu, karena motivasi itu memang harus dari diri sendiri. Berikutnya. Nah, jawaban saya, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, itu juga tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita tidak boleh Bapak Ibu datang karena saya ingin mendapatkan penghargaan, kalau saya hadir saya pasti dapat penghargaan. Tidak Bapak Ibu ya. Kalau mendapatkan penghargaan itu adalah bonus. Jadi kalau yang penting kita hadir, kita datang, kita sampai di sana, kita ikuti pelatihannya dari awal sampai selesai, kita dapatkan ilmunya. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik, yaitu didiseminasikan di lembaga-lembaga Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Next. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini bagus sekali, ini sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Betul, Anda termasuk menghargai diri Anda sendiri. Karena apa? Anda sudah ditunjuk, iya saya ditunjuk. Anda menghargai diri saya sendiri. Saya sebagai seorang guru ya wajib menghadiri webinar tersebut. Nah, terus menjadi teladan baik bagi murid Anda. Betul sekali, Anda menyuruh muridnya untuk datang lebih awal berseragam, tapi Anda sendiri tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, itu kan apa ya Bapak Ibu, tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan itu tadi. Nah, terus serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Itu betul sekali Bapak Ibu. Next. Baik, yang berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Rosen dalam bukunya Reproducing School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal, itu biasanya motivasi dari luar. Contohnya adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Lalu ingin mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu adalah motivasi dari luar. Nah, yang berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Saya akan menjadi orang-orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi dari dalam. Next. Disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin seperti apa harus kita tanamkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harus kita tanamkan nilai disiplin itu pada siswa, pada murid. Bagaimana dia bisa berdisiplin menentukan
apa yang tepat, apa yang akan lakukan, bagaimana supaya saya itu bisa melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan keyakinan kelas misalkan. Itu namanya dasar disiplin. Berikutnya, next. Nah, di sini adalah disiplin positif, ada hukuman. Nah, di sini hukuman adalah tidak diperkenankan karena hukuman itu sifatnya adalah menyakiti, baik hukuman fisik ataupun hukuman yang sesuai dengan dengan ucapan. Itu biasanya malah lebih parah Bapak Ibu ya, karena itu bisa efeknya di jangka panjang, bisa kena psikisnya. Kadang dia menjadi pribadi yang murung karena apa? Karena dibully, karena apalagi dia dipermalukan di depan kelas. Berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu diperkenankan. Nah, kita jadi membuat kesepakatan dengan murid. Bagaimana? Misalkan murid tersebut terlambat. Konsekuensinya apa kalau terlambat? Membaca puisi. Nah, konsekuensi sudah kita sepakati akan dilakukan oleh murid dengan guru. Nah, murid secara tidak langsung, baik, saya akan berpuisi tentang sekolah misalkan. Boleh. Jadi itu akan menumbuhkan karakter murid secara tidak langsung, bisa menjadi produk. Jadi produk murid bisa berupa puisi, berupa karangan, berupa diagram. Jadi banyak presentasi, PowerPoint seperti itu. Itu adalah produk murid. Mantun, itu termasuk produk dari murid. Berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi itu ada 3 Bapak Ibu, dan akan jelaskan di belakang. Jadi itu ada menanyakan keyakinan, terus ada validasi tindakan yang salah, itu ada nanti. Lalu ada menstabilkan identitas, itu di sana ada. Baik, next. Nah, di sini kita akan menganalisa kasus Bapak Ibu. Di sini saya mempunyai contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Sekarang saya tanya. Tidak. Kenapa kok tidak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa kok tidak setuju? Karena mentalnya bisa. Karena tindakan tersebut sebuah hukuman, bisa. Ya, karena hukuman. Karena hukuman juga. Karena hukuman, punishment ya memang tidak boleh ya. Yang di belakang Bapak sama ya, hukumannya memang tidak diperkenankan. Kita back dulu. Nah, di sini kita lihat, kita studi kasusnya. Di sini Iva itu memang menggambar, dia tidak fokus terhadap pelajarannya. Dia menggambar. Setelah ditunjuk diberi pertanyaan Pak Seno, dia langsung kaget karena dia memang tidak mengerjakan, kaget dia tidak fokus. Akhirnya tasnya terjatuh. Akhirnya dia jawab pertanyaan Pak Seno sambil tertawai oleh teman-temannya. Nah, itu hukuman Bapak Ibu ya. Itu hukuman bisa berbentuk jangka panjang. Kenapa kok saya bilang berbentuk jangka panjang? Karena dia dipermalukan di depan kelas. Bayangkan satu kelas menertawakannya. Itu sudah tidak benar yang dilakukan oleh Bapak Seno. Seharusnya dia tidak melaksanakan kemanusiaan, apalagi dia disuruh maju ke depan kelas dan memegang ujung hidungnya seperti ini. Nah, itu merupakan hukuman yang akan membekas Bapak Ibu. Itu di memorinya itu pasti akan ingat Pak Seno. Saya pernah dihukum oleh Pak Seno. Pak Seno menghukum saya sampai berdiri, saya sampai dibuat malu oleh teman-teman saya satu kelas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak diperkenankan. Berikutnya next. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, sudah jelas ya, hukuman ya. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang kita sepakati bersama dengan siswa. Yang dilakukan Pak Seno itu bukan konsekuensi, tapi hukuman. Memang itu tidak dibenarkan. Seperti apa itu tadi bisa membuat memori yang tidak bagus, dan itu berkepanjangan. Bahkan dia dari SD, jenjang SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, dia bisa menjadi anak yang berpribadi murung Bapak Ibu.
dia tidak akan mudah bergaul dengan temannya, dia tidak akan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, apa yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ini jenis hukuman itu banyak. Kalau tidak terencana tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau tidak disepakati, jangan pernah memberikan hukuman kepada murid. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Berikutnya adalah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Next. Analisis kasus yang kedua adalah Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris antri rapi di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid kelas 2 kembali berebut masuk ke dalam kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Next. Pertanyaannya, dari studi kasus yang sudah saya bacakan tadi, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi pada murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas? Motivasi apa? Karena ada ini. Nah, karena ada iming-iming. Apa iming-iming apa itu? Nah, mendapatkan stiker atau emoticon bintang. Nah, itu karena murid senang karena mendapatkan hadiah. Akhirnya dia mau berbaris rapi. Siapa yang paling rapi? Betul sekali jawaban teman-teman. Berikutnya, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Mungkin ada yang bisa jawab. Adakah yang murid kelas 2 bersedia antri? Nah, melaksanakan yang namanya pembiasaan. Mungkin dengan apa? Mungkin dengan nyanyian. Oh, murid akhirnya suka. Ayo baris anak, ayo baris. Nah, mungkin banyak ya untuk memotivasi siswa itu banyak. Bisa dengan menggunakan stiker, bisa dengan menggunakan permainan, bisa dengan mengolah kata-kata. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Next. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut dari Alficon. Next. Nah, konsep dipilih dengan identitas gagal. Sebetulnya hukuman dan penghargaan itu identitasnya gagal Bapak Ibu ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama sudah pasti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri betul. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan sudah pasti. Yang dilakukan Pak Seno tadi itu diperlakukan secara tidak benar, dipermalukan di depan kelas. Nah, itu tidak benar. Berikutnya penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga termasuk tidak efektif Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena bisa membuat anak menjadi ketergantungan. Jadi enggak, kalau tidak diberi sesuatu saya tidak mau baris. Nah, kadang membuat anak seperti itu. Lalu penghargaan merusak hubungan betul. Kenapa kok bisa merusak hubungan? Nah, kadang bisa bertengkar dengan sesama teman. Oh, kamu kok dapat? Padahal yang baris lebih rapi aku. Nah, akhirnya bisa merusak hubungan antara teman. Betul sekali. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas dan motivasi dalam diri atau intrinsik. Next.
Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi namanya konsekuensi itu sudah kita sepakati. Nah, bagaimana cara menyepakatinya? Kita sudah membuat. Artinya kita di awal pembelajaran atau di awal siswa baru itu biasanya kita kan menyusun keyakinan kelas. Kira-kira kelasnya mau apa? Nah, jadi kan murid itu akan menulis sendiri. Kira-kira kelasnya mau bagaimana? Peraturannya bagaimana? Oh Pak, tidak boleh terlambat. Nah, itu dituliskan juga dengan konsekuensinya. Nah, jika kamu terlambat, apa sanksinya? Misalkan seperti itu. Itu konsekuensi ya. Jadi bukan sanksi atau hukuman. Oh, kalau saya terlambat nanti saya akan membaca surat Al-Annas. Oh iya, saya akan membaca surat Al-Alaq Pak ayat 1 sampai 5. Nah, boleh. Karena itu merupakan suatu konsekuensi. Konsekuensi namanya konsekuensi itu harus dilakukan. Ya, jangan dihukum suruh lari keliling lapangan, dihukum menyiram tanaman seluruh halaman sekolah, dihukum membersihkan kamar mandi. Jangan Bapak Ibu ya. Itu bisa menyakiti sifatnya, menyakiti murid. Jadi harus ada konsekuensi sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kita buat kelasnya yang bagaimana. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, jangka waktunya pendek kalau konsekuensi Bapak Ibu. Bedanya itu, kalau hukuman itu bisa jangka panjang, dia akan menjadi pribadi yang pemurung. Tapi kalau konsekuensi tidak. Karena apa? Karena sudah disepakati bersama. Oh iya, kamu kan terlambat. Ya sudah jelas baca surat Al-Alaq. Nah, itu kan efeknya cuma jangka pendek, paling cuma 1 hari. Kalaupun lama mungkin paling sampai besok 2 hari, 3 hari. Setelah itu selesai. Itu tujuannya kita menggunakan konsekuensi. Nah, sikap guru di sini harus memonitor murid. Jadi ketika murid sudah melakukan konsekuensi, misalkan membaca, kita harus memonitor. Kira-kira murid tersebut apa yang akan dilakukan? Kita tidak boleh artinya murid itu bagaimana ya? Apakah masih murung? Ternyata tidak. Kita harus memonitor. Bagaimana caranya murid harus kita monitor supaya apa? Supaya kita bisa tahu murid tersebut itu seperti apa. Apakah itu akan membekas atau ngefek apa yang kita lakukan konsekuensi. Nah, kalau misalkan itu membekas atau konsekuensi, maka harus kita sering pantau, kita dudukkan, kita harus sering komunikasi, kita harus menjadi manajerial. Bagaimana manajerial dalam komunikasi dengan baik dengan murid? Kenapa? Tidak apa-apa kalau cuma dihukum seperti itu. Semua murid akan dihukum seperti itu kok. Itu bukan hukuman, konsekuensi. Oh iya Pak, akhirnya bagaimana membuat murid tersebut kembali ceria dan senang. Next. Hukuman atau konsekuensi ini saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju hukuman? Ya, coba Pak. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi di sana itu bukan dihukum, terlambat 15 menit. Nah, itu kan kita sudah melakukan kesepakatan. Jadi itu bukan merupakan hukuman. Berikutnya nomor 2. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman sudah pasti karena namanya murid kan lupa tidak memakai masker. Nah, itu berupa hukuman fisik, sudah pasti hukuman. Nomor 3. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas, hukuman atau konsekuensi? Nah, sesuai dengan keyakinan kelas itu biasanya adalah konsekuensi. Betul sekali. Berikutnya, next. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Setuju hukuman ya? Nah, ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Jadi ini sudah merupakan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Berikutnya adalah nomor 5. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman itu Pak, sudah jelas ya. Jawabannya adalah hukuman. Kalau kesepakatannya lari biasanya tidak ada Bapak. Biasanya kita membuat kesepakatan itu tidak mungkin anak tersebut. Iya kalau anak tersebut mempunyai kondisi fisik yang baik. Kalau kondisinya tidak baik, kalau PJOK itu kan tidak di kelas Bapak Ibu. Artinya dia kan pembelajarannya di luar. Biasanya yang menyusun kesepakatan itu adalah guru kelas.
Jadi PJOK itu kan guru mapol. Jadi biasanya guru PJOK itu tidak terjun dalam penyusunan kesepakatan kelas seperti itu. Go next. Berikutnya yang keenam, membersihkan toilet sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman sudah pasti. Kalau konsekuensi itu harus mengembalikan atau mengganti pensilnya. Kalau sudah disuruh membersihkan toilet, padahal yang dipatahkan pensil temannya, kenapa kok disuruh membersihkan toilet? Sudah pasti hukuman. Berikutnya nomor 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi? Kita lihat. Hukuman. Kita tidak boleh menyuruh murid itu bertelanjang kaki, Bapak. Kenapa? Karena itu bisa apa ya? Bisa menyakiti dirinya. Kenapa? Kalau misalkan tidak menggunakan sepatu, misalkan di sekolah terkena apa? Terkena cilok biasanya di sekolah itu kan banyak sempol itu kan tajam seperti sapi. Misalkan kena kaki itu kan bagaimana? Kan juga bahaya. Nomor 8, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Sudah pasti hukuman itu Bapak Ibu. Berikutnya nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, karena sudah ditumpahkan, konsekuensinya harus bersihkan. Tapi kalau menumpahkan lalu disuruh lari, nah itu bukan konsekuensi lagi tapi hukuman. Next, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, sudah pasti hukuman. Next, jadi di sini tahu antara hukuman dan konsekuensi ya. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya dia harus menjadi pribadi yang lebih kuat setelah dia melakukan kesalahan. Itu sesuai dengan Diane Gosen tadi tahun 2004. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jason Gosen 1996. Baik, next. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi yang tidak sukses tadi adalah hukuman, yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ini tidak perlu saya jabarkan ya Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu konsekuensi itu suatu yang harus terjadi. Jadi hukumannya itu tidak akan jangka panjang, pasti jangka pendek. Restitusi itu adalah menyelesaikan masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Contoh misalkan kita punya masalah di dalam kelas atau di dalam ruangan, misalkan bertengkar. Nah, itu kita penyelesaiannya harus menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Next. Nah, ini adalah identitas gagal adalah hukuman, sudah saya jelaskan tadi, tidak perlu saya jelaskan kembali. Di sini identitas gagal adalah hukuman, yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Next. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu jadi banyak ya poinnya ya. Bapak Ibu bisa baca di slide itu bahwa restitusi itu fokus pada solusi juga jelas di sana. Next. Nah, pemecahan masalah. Pemecahan masalah ketika siswa hadir terlambat. Kalau kita menggunakan hukuman, siswa berdiri di depan kelas hingga jam istirahat. Apakah itu dibenarkan Bapak Ibu? Tidak ya, itu hukuman Bapak Ibu, kasihan. Takutnya besok nanti siswa tersebut tidak sekolah karena apa? Karena kakinya sakit. Berdiri di depan kelas. Konsekuensi menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai kesepakatan. Nah, kan menyanyi. Jadi dia bahkan dia kadang suatu saat melakukan konsekuensi lagi. Oh, iya Pak, biar sekalian saya hafal lagu Indonesia Raya. Nah, seperti itu. Jelas sekali. Berikutnya restitusi menanyakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk memperbaiki kesalahan. Next. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru. Di sini tuh guru bermacam-macam Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama adalah guru yang penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Yang 3, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai
pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Next. Nah, ini contoh posisi kontrol saya di sini. Nah, kalau jadi teman, ayolah bantu ya. Masa sih kamu tidak bisa mengerjakan PR? Masa tiap hari kamu tidak mengerjakan PR? Ayolah bantu Pak Bimbing supaya bisa mengerjakannya. Jadi seperti itu, kita berperan sebagai teman. Kalau sebagai penghukum, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu posisi kontrol penghukum. Berikutnya adalah pemantau. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ini sepertinya dimantau. Kalau kamu itu melakukan seperti itu, apa bisa kamu memperbaikinya? Jadi seperti itu. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Belum Pak. Nah, pembuat rasa bersalah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Jadi itu guru merasa bersalah. Jadi murid itu dibuat merasa bersalah dengan cara gurunya. Apakah kamu tidak tahu seperti ini? Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, akhirnya murid tersebut merasa bersalah. Sebagai manajer, nah ini posisi kontrol yang bagus. Artinya yang paling utama adalah sebagai manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita itu berbicara dari hati ke hati. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi meskipun Bapak Ibu di sini yang suatu saat nanti kelak akan jadi kepala sekolah, posisi kontrol yang dipilih adalah sebagai manajer. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Ini posisi kontrol yang saya lakukan. Nah, di sini saya menyelesaikan kasus pada murid saya. Murid saya ini kasusnya adalah bertengkar. Yang satu itu sering terlambat. Nah, di sini saya menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nanti videonya juga bisa dilihat. Next. Nah, ini identitas gagal. Penghukum membuat rasa bersalah itu adalah gagal. Jadi yang berhasil itu guru itu adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling kuat adalah sebagai manajer. Itu identitas yang sangat berhasil. Itu dari kontrol diri. Kalau kita menghukum, kita tidak boleh. Kita memang sudah tidak diperbolehkan menggunakan hukuman pada siswa, karena itu akan sangat membekas. Pembuat rasa bersalah juga tidak benar. Itu juga nanti murid akan menjadi pribadi yang murung. Next. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini mungkin sudah diterapkan oleh semua bapak guru yang ada di sini. Jadi di sini yaitu yang diterapkan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, mengapa seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis? Nah, murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, di sini tujuan utamanya adalah menjadi tidak tertarik dan takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, kalau masih zaman dulu itu masih ada hukumannya. Sekarang kita modifikasi menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak memberi hukuman kepada murid. Jadi keyakinan itu dibuat oleh siswa sendiri bersama guru. Kira-kira bagaimana? Pak, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, murid sendiri yang menulis. Nah, akhirnya nanti kita kumpulkan jawaban murid dan akan kita ambil, intinya kita ambil sesuatu yang positif. Kalau yang negatif misalkan boleh tidur di dalam kelas, nah itu kan tidak positif. Jadi tidak perlu kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Next. Jadi di sini. Nah, ini penerapan yang saya lakukan, penerapan keyakinan kelas. Di situ saya sudah melaksanakannya, yaitu datang tepat waktu. Itu murid menyusun sendiri tuh. Saya menggunakan sticky notes. Sticky notes-nya itu saya bagikan kepada siswa menulis kira-kira keyakinan apa. Tapi guru mengarahkan terlebih dahulu kira-kira keyakinan yang bersifat positif. Nah, di sana akhirnya murid menyusun menggunakan sticky note, ditulis, lalu ditempel pada papan tulis pembuatan keyakinan kelas. Nah, lalu kita saring, kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu memang disetujui dibuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa peserta didik. Next. Nah, penerapan keyakinan kelas tujuannya adalah agar siswa tersebut menjadi tanggung jawab. Siswa berani tampil di depan kelas, berani presentasi kelompok, menyelesaikan tugas.
kelompok tersebut setelah menyelesaikan tugas presentasi, kelompok lain menanggapi. Berikutnya adalah tujuannya adalah agar murid meraih yang namanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Itu next. Nah, yuk mencoba keyakinan kelas. Nah, di sini tujuannya yaitu rapikan buku setelah belajar. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Tujuannya adalah agar siswa menjadi tanggung jawab. Berikutnya datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu di sana itu termasuk apa ya? Membangkitkan murid untuk berkomitmen. Jujur dalam ujian itu juga. Jadi murid bisa berperilaku jujur. Makan dan minum di luar kelas, jadi itu tanggung jawab. Jadi tidak boleh makan di dalam kelas. Tujuannya apa? Agar kelasnya bersih, tidak didatangi semut. Agar apa ya? Agar belajar mengajar itu menjadi menyenangkan seperti itu. Next. Nah, di sini segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah, ya pasti pernah ini apa ya? Menyelesaikan sebuah kasus di sekolah. Semua orang, saya yakin semua orang, semua guru dan semua lembaga di sekolah pasti menemui yang namanya kasus di sini. Yang kita lakukan antara lain yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi. Oh, tindakanmu seperti ini itu salah. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini seperti pada contoh video, saya sudah melakukan restitusi pada murid saya. Tadi Bapak melaporkan tadi kecil. Ya baik, ini video yang sudah saya lakukan dengan segitiga restitusi. Monggo silakan bisa disampaikan. pasti kamu berdoa pada saat sekarang saya juga tidak marah sama sebutannya ya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang ada di dalam? Tidak memakai ya, terus kali menurut kamu memakai teman itu penting atau tidak? Baik, kalau kamu menurut kamu itu yang penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat ini sudah marah? Harus lebih sadar, Pak. Lebih sadar ya. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini, ya? Apakah apa yang anda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan atasnya. Kalau ada yang menjadi saya akan melakukan beberapa. Bagus sekali. Ada sesuatu lakukan di bapaknya. Ya, tetap sekali akan boleh. Tak semangat ya. Sekarang boleh menjadi balik kelas. Balik utara. Kembali lagi ke slide tadi. Tidak usah, tidak perlu. Jadi slide-nya memang ada dua, saya tampilkan satu. Di segitiga. Baik. Nah, di contoh kasus tadi itu kasus yang terjadi antara Olive dengan Vian. Olive ini adalah siswa, kebetulan siswa saya, dia itu bertengkar dengan Vian.
kenapa kok dia itu bertengkar? Ternyata Olive itu tidak terima pekerjaannya itu selalu dicontek oleh Alfian. Nah, akhirnya dia bertengkar. Untungnya dia tidak sempat memukul atau menyakiti. Nah, akhirnya ada laporan dari beberapa teman, laporan bahwa Fian dan Olive bertengkar. Nah, ternyata di sana sesuai dengan segitiga restitusi yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi saya tanyakan dulu, kenapa kamu kok bertengkar dengan Fian? Oh, saya kesal Pak karena tugas saya selalu dicontek oleh Fian. Karena Fian itu tidak mau berusaha. Saya kan sudah susah payah mengerjakannya. Nah, kita stabilkan identitasnya dengan apa? Oh iya benar Olive, apa yang kamu lakukan itu mungkin benar. Kalau Pak Bibin posisi di Olive juga sama, Pak Bibin akan melakukan hal yang sama. Tapi kira-kira apa yang dilakukan sama Olive? Iya Pak, saya marah-marah, saya menggebrak meja. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Nah, marah boleh, tapi tidak boleh sampai menggebrak meja. Tapi kita harus validasinya bagaimana? Oh iya, untungnya kalau menggebrak meja itu memang tidak dibenarkan. Untungnya kamu tidak melakukan kontak fisik, memukul atau melempar sesuatu. Nah, kita masih harus validasi tindakan yang salah. Kenapa kok salah? Oh iya, salahnya di situ. Kenapa? Karena yaitu tadi menggebrak meja itu tidak diperbolehkan. Lalu apa langkah ketiga yang kita lakukan? Yaitu menanyakan keyakinan. Apakah yang Olive lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Olive tadi menjawab tidak. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati sesama teman. Jadi seperti itu. Jadi dilanggar oleh Olive tadi. Oh, nah akhirnya bagaimana kamu menyelesaikan? Saya akan menjadi pribadi yang lebih sabar dan saya tidak akan melakukannya lagi Pak. Jika terjadi seperti itu lagi, saya akan melaporkannya kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi seperti itu. Jadi kita mengatasi murid harus menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah itu tadi divalidasi, lalu kita menanyakan keyakinan. Next. Nah, berikutnya menstabilkan identitas ini sudah saya jelaskan tadi ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Nah, kita stabilkan identitasnya. Oh iya betul, kamu memang tidak salah. Kalau Pak Bibin di posisi kamu juga sama. Jadi seperti itu. Next. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tidak boleh bertengkar dengan Fian apalagi sampai menggebrak meja. Itu validasi tindakan yang salah. Lalu berikutnya next. Nah, menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati sesama teman. Nah, itu tadi. Jadi kita harus menanyakan keyakinannya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, itu ya jelas ya. Nah, berikutnya next. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Nah, ini nanti saya minta ya yang sudah apa? Yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini, nanti saya butuh umpan baliknya. Jadi saya butuh nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, nantinya bisa dikirim ke saya sebagai sebagai referensi nanti ya. Mungkin itu. Next. Baik, sekian dulu paparan dari saya. Saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, hari ini saya akan menanyakan apa kira-kira hal baru yang sudah Bapak dapatkan dari diseminasi atau berbagai praktik baik yang sudah saya lakukan. Monggo silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bibin. Untuk penjelasan dari Pak Bibin tentang paparan tersebut, saya sendiri sangat banyak manfaat tentang konsekuensi di sini. Yang intinya konsekuensi itu menumbuhkan sikap atau perilaku yang positif bagi peserta didik. Jadinya sehingga peserta didik lebih mempunyai kemampuan yang bersifat positif untuk menumbuhkan karakter sebagai peserta didik.
Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya, baik, bagus sekali Bapak Raden ya. Jadi yang betul ya, kita memang harus menerapkan jaringan kelas tersebut agar apa? Agar kita bisa membuat murid nyaman dan aman di sekolah, tentunya untuk meningkatkan dan menumbuhkan karakter peserta didik. Baik, terima kasih Bapak Raden. Terima kasih atas paparannya Mas Bibin. Perasaan saya hari ini saya sangat bangga, saya sangat senang sebagai pendidik atas materi diseminasi Pak Bibin hari ini. Jadi kita sebagai pendidik tahu apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan murid kita melalui segitiga restitusi. Jadi dengan cara-cara yang Mas Bibin sudah paparkan tadi, kita bisa menjadi pendidik itu yang lebih baik lagi untuk masa depan. Jadi tidak ada lagi dikategorikan pendidik yang jahat. Jadi dengan cara-cara seperti inilah kita tahu bahwa pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Mungkin itu kesimpulan dari diseminasi hari ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi guru-guru hebat bagi anak didik kita, menjadi anak-anak yang berpikir emas untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.